Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Randes Rahdian Aziz MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Perkenalkan, nama saya Indah Triliani dengan NPM 21010300014. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan hasil observasi saya yang saya beri judul Observasi penerapan Pancasila sebagai ideologi negara di Desa Air Putih II. Yang pertama, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang terlahir dari kebudayaan dan sejarah masyarakat Indonesia yang telah ada jauh sebelum bangsa Indonesia merdeka. Para pendiri bangsa berhasil mengenali nilai-nilai luhur dan kemudian merumuskan menjadi sebuah pedoman atau ideologi, yakni Pancasila. Pancasila yang notabene merupakan kebudayaan yang telah ada di tengah-tengah masyarakat Indonesia menjadi tetap lestari hingga saat ini. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia memiliki nilai yang luhur yang tercermin dalam sila Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa yang terdapat pada sila pertama Pancasila menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menempatkan Tuhan pada kedudukan yang paling tinggi. Dan hal ini bukanlah suatu nilai yang tiba-tiba muncul seperti yang kita ketahui. Indonesia secara sejarah merupakan masyarakat yang telah mengenal ajaran Tuhan. Ini terlihat di mana berbagai agama telah menyebar luas sebelum kemerdekaan Indonesia. Budaya gotong royong serta sikap kekeluargaan masyarakat Indonesia mencerminkan betapa nilai kemanusiaan telah ada jauh sebelum Pancasila dirumuskan. Pancasila sebagai ideologi negara yang memiliki nilai-nilai yang luhur. Nilai-nilai Pancasila menjadi sumber segala aturan, baik aturan formal maupun informal. Pelaksanaan nilai-nilai Pancasila merupakan suatu kewajiban masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat desa. Profil desa. Yang pertama, sejarah desa. Desa Air Putih II berdiri pada tahun 1950 dan didirikan oleh Bapak Mursani selaku kepala desa pertama. Asal mula diberikannya nama Desa Air Putih II karena di desa tersebut terdapat sumber mata air yang sangat bersih dan jernih. Desa Air Putih II ini penduduk awalnya berasal dari Banten. Jadi penduduk di desa ini mayoritas bersuku Jawa. Dan desa ini juga sering disebut dengan suku Jawa atau kampung Jawa. Di desa ini, mayoritas pekerjaan penduduknya adalah seorang petani lada dan kopi. Di desa ini juga terdapat tempat wisata pemandian air panas alami atau biasa disebut gembura. Pemandian air panas di desa ini belum dikelola oleh masyarakat setempat dikarenakan belum adanya biaya. Masyarakat setempat sering melakukan mandi di sana dengan tujuan untuk berobat, yaitu untuk mengobati penyakit gatal-gatal dan jamuran yang ada di tubuh. Adapun selaku lurah yang menjabat dari awal didirikannya sampai saat ini, yaitu yang pertama pada tahun didirikan sampai tahun 1966 dipimpin oleh Bapak Mursani, pada tahun 1967 sampai dengan 1980 dipimpin oleh Bapak Badri, pada tahun 1981 sampai dengan 1985 dipimpin oleh Bapak Holis Purwasena, pada tahun 1985 sampai dengan 1998 dipimpin oleh Bapak Badri, pada tahun 1999 sampai 2011 dipimpin oleh Bapak Saiful, pada tahun 2011 sampai 2012 dipimpin oleh Bapak Evan Prayuda, pada tahun 2012 sampai dengan sekarang dipimpin oleh Bapak Juhanto. Adapun selaku kepala pemangku atau RT yang menjabat di Desa Air Putih II dari awal berdirinya, yaitu yang pertama Bapak Warsito, yang kedua Bapak Slamet, yang ketiga Bapak Kurnen, yang keempat Bapak Sugimin, yang kelima Bapak Sudin Irawan, dan yang keenam Bapak Haryono. Yang kedua, letak geografis. Air Putih II memiliki luas 1.200 ha dengan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Pekon Sukaraja, sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Sukananti, sebelah timur berbatasan dengan Pekon Mutaralam, sebelah barat berbatasan dengan Pekon Sukananti. Yang ketiga,
mata pencarian. Mayoritas penduduk desa Air Putih II adalah petani kopi dan lada. Hal ini disebabkan karena sudah menjadi warisan secara turun-temurun dari awal didirikannya desa ini. Yang keempat, sarana dan prasarana desa. Sarana dan prasarana di desa ini yaitu memiliki 1 TK, 1 MTS, 1 MA, lapangan voli, balai desa, puskes, posyandu, masjid, atau musola. Yang kelima yaitu organisasi desa. Organisasi yang ada di Desa Air Putih II yaitu yang pertama Karang Taruna. Kegiatan yang sering diadakan oleh Karang Taruna yaitu setiap sebulan sekali, biasanya mengadakan kegiatan olahraga seperti voli yang dilakukan secara bergilir atau biasa disebut arisan bergilir. Yang kedua, karena mayoritas di desa ini menyukai bola voli, mereka mengadakan turnamen kecil-kecilan yang hanya sekedar untuk hiburan masyarakat setempat. Yang ketiga, Karang Taruna juga sering mengadakan acara pada hari tertentu seperti 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan hari-hari lainnya. Yang keempat yaitu Karang Taruna Air Putih II juga sering mengadakan kegiatan seperti bakti sosial. Yang kedua, organisasi yang kedua yaitu Remaja Islam Masjid atau biasa disebut dengan RISMA. Biasanya pada hari-hari Islam, seperti Maulud Nabi, RISMA Air Putih II mengadakan pengajian. Setiap bulan Ramadan juga, Risma mengadakan bagi-bagi takjil secara gratis. Setiap bulan Ramadan tiba juga mengadakan tadarusan sore, biasanya dimulai dari ba'da asyar sampai menjelang berbuka. Semisal sudah di akhir Ramadan, Risma mengadakan acara makan-makan bersama pada masyarakat di sekitar masjid atau anak-anak yang sering ikut mengaji. Jika sudah mendekati Lebaran, Risma mengadakan kegiatan bersih-bersih musola untuk persiapan sholat Idul Fitri. Yang ketiga, pemberdayaan kesehatan keluarga atau PKK. Biasanya sih kegiatan yang sering dilakukan ibu-ibu PKK di Air Putih II yaitu yang pertama, ibu-ibu PKK mengadakan kegiatan senam seminggu sekali. Ibu PKK juga mengadakan pelatihan memasak 3 bulan sekali. Juga apabila ada kegiatan hari-hari besar biasanya ikut serta mengikuti lomba yang diberikan seperti lomba PBB, lomba senam, dan lomba-lomba lainnya. Yang keempat yaitu organisasinya kelompok tani. Biasanya sih kelompok tani itu ada pemberian bibit tanaman gratis, penanaman bibit buah di kebun milik desa, pemberian pupuk gratis untuk tanaman kopi, dan yang lain-lainnya. Baik, kita langsung saja masuk ke penerapan Pancasila di Desa Air Putih II. Penerapan nilai sila pertama, nilai ketuhanan yang Maha Esa, yaitu adanya kegiatan mengaji setiap 1 minggu sekali yang diadakannya di masjid. Sholat di masjid ramai, adanya jamaah yasinan bapak-bapak setiap malam Jumat. Untuk lokasinya biasanya bergilir dari satu rumah ke rumah lainnya. Yang keempat, ada juga kegiatan yasinan ibu-ibu yang diadakan setiap hari Jumat dan untuk lokasinya di masjid. Yang kelima, melaksanakan tahlilan saat ada orang yang meninggal. Yang keenam, adanya kegiatan rutin mengaji untuk anak-anak yang dilaksanakan setiap siang dan malam di Taman Pendidikan Quran atau TPQ. Yang kedua, penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Masih banyak warga desa yang mau membantu orang yang sedang mengalami kemalangan atau terkena musibah seperti orang yang meninggal dunia, orang yang mengalami kecelakaan. Selain itu, warga desa sering tolong-menolong, diantaranya yaitu tolong-menolong pada saat ada seorang warga yang ingin melaksanakan acara tasyakuran atau hajatan. Di desa ini mayoritas petani kopi. Jadi pada saat waktu panen tiba dan pada saat musim penghujan, masyarakat saling tolong-menolong dalam membantu mengumpulkan kopi. Penerapan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, dan di Desa Air Putih II juga sudah mulai menerapkan sila ketiga ini dalam kehidupan bermasyarakat seperti bekerja sama atau gotong royong yang meliputi 1. Gotong royong membuat makam pada saat ada yang meninggal. Yang kedua, gotong royong memperbaiki rumah atau pembangunan rumah. Yang ketiga, gotong royong membersihkan lingkungan desa. Yang keempat, gotong royong pada saat pengairan air bersih terputus. Yang kelima, gotong royong pembuatan tenda apabila ada salah satu warga yang ingin hajatan. Ya, lanjut saja penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebiasaan dalam permusyawaratan perwakilan.
Yang pertama, pemilihan ketua dusun atau RT dengan cara bermusyawarah. Yang kedua, tugas dan tanggung jawab sesuai hasil kesepakatan bersama, seperti jika di desa itu mengadakan pemilihan lurah atau wakilnya, maka nantinya yang akan terpilih harus bertanggung jawab dan jujur dalam melaksanakan tugas yang sudah dipercayakan oleh masyarakat. Yang ketiga, pemilihan ketua Karang Taruna juga biasanya dengan cara bermusyawarah. Misal juga kalau ingin mengadakan sebuah acara harus mengadakan musyawarah bersama dahulu supaya mendapatkan hasil yang mutlak. Yang kelima, pemilihan ketua risma juga biasanya dengan cara bermusyawarah bersama. Ketika warga sedang mengungkapkan pendapat dalam sebuah diskusi harus menghargai dan jangan menganggap remeh sebuah pendapat tersebut. Penerapan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, keadilan dalam mendapatkan bantuan bagi keluarga yang kurang mampu. Yang kedua, keadilan mendapat fasilitas dari negara seperti pembangunan jalan atau APBD. Keadilan dalam semua hal. Ya, lanjut saja kita ke nilai-nilai yang belum diterapkan dan penyelesaiannya. Penyimpangan dan penyelesaian penyimpangan pada sila pertama, yaitu belum adanya saling menghargai antar aliran-aliran agama Islam. Di desa ini ada beberapa aliran, namun tidak saling menghargai satu sama lainnya. Solusi untuk menghilangkan sikap rasis terhadap satu aliran, kita perlu mengungkapkan bahwa seluruh aliran tersebut memiliki derajat yang sejajar, hingga kita tidak meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain. Yang kedua, belum adanya sikap saling menghormati dan menjaga kebebasan orang lain untuk beribadah sesuai kepercayaannya. Di desa ini masih belum diterapkan dikarenakan di desa ini mayoritas beragama Islam, tidak ada yang non-Muslim. Jadi mungkin solusinya adalah salah satu warga pindahan terus dia beragama Muslim, maka akan terrealisasikan permasalahan ini. Yang ketiga, tidak semua masyarakat melakukan sholat berjamaah di masjid. Nah, di desa ini masih banyak masyarakat yang lebih memilih untuk sholat berjamaah di rumah daripada sholat berjamaah di masjid. Solusinya sebagai masyarakat yang baik, saling mengingatkan antar keluarga dan tetangga untuk bersama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Penyimpangan dan penyelesaian penyimpangan sila kedua. Yang pertama, masih banyak warga yang bertindak semena-mena di desa. Ini masih banyak warga yang memiliki jabatan bertindak semena-mena terhadap warga yang kurang mampu ataupun masyarakat biasa. Solusinya yaitu jangan bertindak semena-mena meskipun seorang itu mempunyai jabatan yang tinggi. Karena sebagai warga negara Indonesia yang berpegang pada Pancasila, tidak boleh berbuat semena-mena pada orang lain. Harus saling memanusiakan manusia. Jangan berbuat semaunya sendiri dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang kedua, belum menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, karena sifat kemanusiaan berbanding lurus dengan menghormati hak orang lain, hak hidup, hak mendapat ilmu, hak mendapat fasilitas kesehatan, dan hak-hak lainnya. Yang berarti kita pun akan diperlakukan serupa ketika kita melakukan apapun. Maka masyarakat desa Air Putih 2 harus menjunjung tinggi kemanusiaan yang berarti menghormati hak orang lain. Dengan demikian orang juga akan menghormati kita kelak, berbanding lurus dengan apa yang akan kita terima. Permasalahan dan penyelesaian penyimpangan sila ketiga. Yang pertama, belum adanya sikap saling melestarikan budaya di desa. Di desa ini, pelestarian budaya mulai menurun. Solusinya yaitu dengan mengembangkan kembali kesenian budaya melalui pentas-pentas seni. Yang kedua, belum adanya rasa cinta terhadap tanah air. Belum adanya rasa cinta terhadap tanah air seperti membeli produk-produk impor. Solusinya yaitu kita sebagai masyarakat harus menciptakan produk lokal dan mengembangkan produk-produk yang ada di dalam negeri ataupun produk-produk yang ada di sekitar desa itu. Yang ketiga, belum adanya hubungan baik antar suku. Di desa ini, hubungan antar suku merenggang biasanya dipicu oleh cara bicara salah satu suku yang memiliki nada bicara tinggi. Sarannya yaitu, harusnya masyarakat yang lain harus saling memahami logat dan cara bicara suku-suku lainnya dan saling memaklumi saja.
Ya, permasalahan dan penyelesaian penyimpangan sila keempat. Yang pertama, belum adanya kesadaran warga untuk memilih dalam pemilihan umum atau biasa pilpres, pilkada, atau biasanya disebut dengan golput. Nah, biasanya di desa ini yang sering golput adalah mahasiswa yang sedang kuliah di luar daerahnya dan orang-orang yang sudah lanjut usia. Ada juga sebagian warga yang memilih bekerja di ladangnya masing-masing. Solusinya yang tepat, misalkan ada mahasiswa yang akan mengikuti pemilihan, maka salah satu aparatur memberikan bantuan fasilitas seperti menjemput mereka untuk ikut melakukan pemilihan itu. Untuk orang yang sudah lanjut usia, biasanya didatangi dari rumah satu ke rumah yang lainnya. Dan kalau untuk masyarakat yang ingin ke kebun, kita bisa memberikan nasihat betapa pentingnya suara mereka di dalam pemilu. Ketika memang sudah susah untuk dinasehati, maka langsung ketindakan saja, seperti menutup jalan desa dengan bambu atau biasa disebut dengan memblokade jalan. Yang kedua yaitu belum adanya saling menghormati dalam musyawarah. Nah, di desa ini masih kurang menghormati, semisal ada musyawarah bersama, sering adanya warga yang langsung keluar atau pulang duluan. Solusi yang paling tepat, jika ada yang pergi atau keluar pada saat musyawarah, harus diberikan sanksi atau diberikan teguran yang yang ketiga yaitu sebagian warga belum mampu untuk menerima pendapat orang lain dalam musyawarah. Maksud dari permasalahan itu, ketika ada musyawarah, ada beberapa warga yang kurang setuju, dan solusi yang tepat itu harusnya masyarakat yang kurang setuju dan hasil musyawarah itu harus berbicara agar bisa merundingkan dan mencari jalan tengah dari sebuah permasalahan. Penyimpangan dan penyelesaian penyimpangan sila kelima. Yang pertama, pemberian bansos kurang tepat dan kurang merata. Pembagian bansos di Desa Air Putih 2 kurang merata dikarenakan bantuan bansos biasanya malah diberikan pada orang-orang yang memiliki perekonomian yang cukup mampu. Kadang yang benar-benar membutuhkan malah tidak mendapatkan bansos. Masalah itu ada dikarenakan pencatatan bantuan bansos oleh kepala pemangku belum diperbarui, ada di dalam data penerimaan bansos itu adalah data yang lama. Jadi otomatis bantuan pasti kurang tepat dan masih kurang merata. Solusi terbaik yang dapat diambil dari masalah ini adalah pendataan ulang kembali masyarakat yang memang sangat membutuhkan bansos ini, dan untuk masyarakat yang sudah mampu untuk tidak membohongi data supaya mendapatkan bansos. Jadi mohon untuk jangan disalahgunakan. Yang kedua yaitu pembangunan APBD atau biasa disebut anggaran pendapatan dan belanja daerah. Kurang merata seperti pembangunan jalan. Biasanya pembangunan jalan ini merata, tapi akhir-akhir ini pembangunan APBD sudah 2 tahun sudah mulai kurang merata. Ini diakibatkan karena adanya pandemi COVID yang sudah 2 tahun melanda negara Indonesia. Dan banyak dampaknya pada anggaran-anggaran, contohnya anggaran APBDN atau dana-dana yang lainnya dialihkan untuk dana COVID. Jadi biasanya dana APBDN yang awalnya mula biasanya 100% penuh menjadi 50% saja karena dipotong untuk bantuan COVID. Jadi biasanya pembangunan jalan yang semula desa mendapatkan semua, itu hanya bisa 2-3 desa saja yang mendapatkan dana tersebut. Solusi yang tepat adalah berhubung pandemi COVID masih ada sampai sekarang, jadi kita berdoa dulu agar pandemi ini segera usai, agar semua anggaran-anggaran desa bisa 100% lagi, 100%. Kalau untuk saat ini misalkan hanya 3 desa saja yang bisa mendapatkan dana tersebut, maka harus dilihat atau disurvei dengan benar, manakah desa yang memang benar-benar sangat membutuhkan dan desa yang belum terlalu membutuhkan. Untuk desa yang memang belum terlalu butuh, maka harus mengalah terlebih dahulu. Yang terakhir, pemberian bantuan COVID tidak tersalurkan ke warga. Nah, pemberian bantuan COVID ini juga tidak tepat sasaran di desa ini, belum pernah merasakan adanya bantuan COVID dari awal adanya COVID sampai sekarang. Padahal desa-desa lainnya sudah ada yang merasakan
seperti bantuan beras, minyak, susu, dan lain-lain. Tapi anehnya di desa ini belum pernah merasakan indahnya bantuan dana COVID. Mungkin saja bantuan ini memang susah turunnya dari pusat atau memang diselewengkan juga, kita tidak mengetahuinya. Solusi terbaik adalah kita langsung pergi ke Pekon atau kantor kelurahan setempat untuk menanyakan di mana dana tersebut, dan kalau misalkan dana itu turun, bisa langsung dikonfirmasikan ke pihak atasan, dan kalau memang dana itu ada, kira-kira kapan turunnya, dan bisa ditanyakan terus-menerus. Nah, terima kasih. Baik, mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan